yakin Tuhan, betul engkau Tuhan dulu, kenal Allah. Mulai di situlah disebut agama. Inilah fitrahnya manusia yang akan turun menjadi khalifah. Jadi kita ini pernah mengenal Allah, pernah, tapi lupa ketika terima ini barang ini. Terima barang ini lupa, jadi gelap sini. Jadi kalau kembali nanti bertemu dengan Tuhan, misalnya, atau jangan dulu terlalu bertemu Tuhan, bertemu dengan Muhammad, atau bertemu dengan Isa, atau bertemu dengan Musa, barang-barang itu kita sudah kenal semuanya. Pasti kenal. Karena sebelum kita kesini pernah bersama-sama. Jadi begitu berjumpa dengan dia, berjumpa dengan Isa, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Muhammad, pasti kenal. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan Muhammad kemudian bertanya, saya katakan bukan Muhammad yang saya berjumpa, keliru itu. Ada nanti anunya, ada aturan yang memeriksa kita punya perjalanan sudah betul atau tidak. Kalau dalam perjumpaan itu ada sebuah keraguan, berarti bukan dia. Ibrahim tauhidnya atau ilmu tauhid. Musa syariatnya. Jadi sebelum peristiwa ruh dirubah menjadi nur, kemudian menerai kegelapan, pada waktu itu kita belum tahu ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Ini semua tidak ditahu. Ini Tuhan yang bilang, ya. Kalau kita yang bilang yang pasti, wah, masa saya tidak tahu kitab, masa saya tidak tahu iman, ya kita yang bilang itu. Karena ketidaktahuannya tentang iman, ya banyak mengaku beriman. Karena ketidaktahuannya tentang kitab, ya kita basuh kitab. Kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab, dan apa itu iman. Surat 3 ayat 7. Surat 3 ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat Muhammad. Itulah pokok-pokok kitab. Dan yang lain kita carikan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Surat 3 ayat 7. Allah menurunkan kitab yang isinya terbagi dua. Ada ayat muhkamat, itulah induk kitab, itulah umul kitab. Kalau yang kita tahu selama ini yang disebut umul kitab apa? Yang pernah kita tahu umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. 7 ayat yang sering dibaca berulang-ulang, itu umul kitab. Itu ayat muhkamat. Selain daripada itu mutasyabihat semua. Samar-samar, kiasan atau perumpamaan. Al-Fatihah.
baru lagi ini baru. Saya sudah buka-buka di YouTube, tidak ada yang tinggu itu Al-Fatihah itu muhkamat, satu-satunya ayat muhkamat dalam Al-Quran hanya Al-Fatihah. Disebut dia umul kitab, induknya Al-Quran. Artinya yang mutasyabihat itu apapun dia cerita pasti Al-Fatihah. Ya, pasti Al-Fatihah cerita itu. Induknya karena turunannya dia, tapi dibuat dalam bentuk kiasan-kiasan. Kita belum bahas makrum itu. Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Nanti saya tunggu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang dibaca berulang-ulang. Saya baca itu lagi. Begitu dibahas ayat lain, ini jelas cerita. Ini terus Al-Fatihah jelas cerita. Nanti kita pastikan. Apapun yang akan kita cerita di Al-Quran pasti lari-lari ke sini dia. Di sini Zalinan bodoh, di sini Ibrahimnya, di sini Musanya, di atas kita aja saling. Terus nanti akan kita ulang. Baru gambarannya dia gambarannya. Disebut dia umul kitab, mutasyabihat adalah kiasan atau perumpamaan. Karena bahasa kiasan ini, bahasa perumpamaan, banyak orang yang dengan dasar pemikiran sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat, dia pikir dirinya sudah dengar. Dia pikir dirinya sudah taat. Padahal salah dengar. Salah dengar atau salah paham tentang apa yang dia dengar, akhirnya prakteknya salah. Kalau ini apa maksudnya? Tidak usah banyak bertanya. Sami'na wa ata'na, dengar dan kerjakan. Ya, tapi kalau tidak paham apa itu, bagaimana saya bisa kerja? Sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Surat 10 ayat 42. Kita bahas dulu Sami'na wa ata'na. Surat 10 ayat 42. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang-orang yang dulu itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Ya. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, tapi apakah kamu akan menjadikan orang tuli itu mendengar? Tentu dia mendengar tapi dianggap tuli, karena layak kilun, tidak mengerti, tidak paham, tidak menggunakan akal. Ini tadi salah dengar informasi perintah yang diberikan kepada dia melalui sebuah kitab, dia hanya baca tulisannya, tidak tahu awal mutasyabihat itu ayat sama-sama itu kiasan itu perumpamaan itu. Praktekkan langsung, sudah. Karena tidak mengerti, dianggap tuli. Jadi menurut dia atau menurut kita, saya sudah lakukan ini perintah Tuhan, saya sudah kerjakan. Padahal perintahnya tidak seperti itu maksudnya. Pesan dari orang tua di kampung Palami, kalau pulang kampung jangan lupa bawa buah tangan ya. Tangannya siapa yang ada buahnya ini ya? Tangannya siapa? Tidak mengerti perintah. Coba bawa roti, oh kena. Bawa pisang, kena juga. Bawa kue, kena juga. Karena buah tangan itu. Tapi kalau tidak mengerti ya, gimana kesat kusut cari buah tangan. Pulang di kampung, Bu, saya sudah jalan-jalan di Makassar, tidak satu pun yang ada buah tangannya. Tidak mengerti kan? Ketidakpahaman itu menjadikan salah. Beliau memahami perintah, dia pikir sudah kerja, padahal tidak. Surat 6 ayat 36.